Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mauluri dengan NIM 2417020123 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi framework Codector 3, penggunaan dasar Codector 3, konsep MVC atau Model View Controller, serta alur proses data pada framework Codector. Selain itu, saya juga akan memberikan contoh implementasi halaman login sederhana beserta penjelasan alur kerjanya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Codector 3. Codector 3 adalah framework PHP yang digunakan untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web. Framework ini menerapkan konsep MVC atau Model View Controller, sehingga kode program menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mudah dikembangkan. Keunggulan Codector antara lain, yang pertama itu ringan dan cepat, yang kedua mudah dipelajari, yang ketiga dokumentasi lengkap, yang keempat mendukung konsep MVC, dan yang kelima cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi web skala kecil maupun besar. Selanjutnya, instalasi Codector 3. Yang pertama yaitu mengunduh Codector 3 dari situs resminya. Setelah file berhasil diunduh, ekstrak file zip tersebut. Setelah mengekstrak file zip tersebut, kita ganti nama di folder tersebut agar mempermudah kita mencari nama foldernya. Setelah kita mengganti nama foldernya, selanjutnya kita pindahkan folder tersebut ke XMPP htdocs. Kemudian kita sambungkan ke Visual Studio. Setelah Codector ini tersambung ke Visual Studio, kita akan mencoba apakah Codector ini sudah tersambung dengan membuka localhost Codector. Apabila halaman welcome to Codector muncul, berarti instalasi berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur folder penting pada Codector. Yang pertama yaitu application, berisi seluruh kode aplikasi yang dibuat oleh programmer. Yang kedua itu controller, berisi file controller yang bertugas menerima request dari pengguna. Yang ketiga itu models, berisi file model yang bertugas mengelola data dan berinteraksi dengan database. Yang keempat yaitu views, berisi file tampilan yang akan ditampilkan kepada pengguna. Yang kelima yaitu system, berisi inti framework Codector yang tidak disarankan untuk diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep MVC. MVC adalah singkatan dari Model View dan Controller, yang mana di sini berisi model. Model berfungsi untuk mengakses dan mengelola data yang berada di database. Contohnya menambahkan data pengguna, mengubah data pengguna, menghapus data pengguna, dan mengambil data pengguna. Yang selanjutnya itu View. View berfungsi untuk menampilkan antarmuka kepada pengguna. Contohnya halaman login, halaman dashboard, dan halaman profil. Selanjutnya itu Controller. Controller berfungsi sebagai penghubung antara view dan model. Contoh, controller menerima permintaan dari pengguna, memprosesnya, memanggil model jika diperlukan, kemudian mengirim hasilnya ke view. Hubungan MVC. Ketika pengguna membuka halaman login, browser akan mengirimkan request. Request tersebut akan diterima oleh controller menerima request. Controller memanggil model, dan model akan mengambil data dari database. Data yang diambil dari database tersebut akan dikembalikan ke controller, dan controller akan mengirim data ke view, lalu di view akan menampilkan data yang diambil dari database tersebut di view. Dengan konsep MVC, model lebih rapi dan mudah dipelajari. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan login sederhana. Pada contoh ini, saya akan membuat sistem login sederhana menggunakan 3 komponen utama, yaitu welcome PHP, model PHP, dan login PHP. Dimana welcome PHP sebagai controller, model PHP sebagai model, dan login PHP sebagai view. Sebelum itu,
kita harus mengubah beberapa di config. Yang pertama yaitu di autoload dengan mengisi autoload library dengan database dan session agar koordinator tersambung ke database. Yang kedua yaitu menambahkan autoload helper sebagai URL agar koordinator terbaca sebagai URL. Selanjutnya yaitu di config PHP, kita mengisi base URL dengan http localhost coordinator. Ini adalah URL yang akan digunakan untuk membuka webnya di browser. Selanjutnya di views, kita akan membuat file login PHP yang berisi form untuk mengisi username, password, dan tombol login. Setelah itu di controller di welcome PHP kita mengubah public function index sebagai yang pertama yaitu login, dan public function check login untuk mencek apakah username dan password sesuai dengan isi database. Jika sesuai, login akan berhasil, tapi kalau tidak sesuai maka login tidak berhasil. Selanjutnya yaitu di model PHP berisi untuk mengambil data dari database. Di sini untuk menyambungkannya ke database. Selanjutnya kita akan mencek di web browser dengan menggunakan admin sebagai username dan admin123 sebagai passwordnya. Di sini saya akan mengisi username sebagai admin dan passwordnya yaitu admin123. Nah, di sini login berhasil. Jika saya mengisi password salah, maka login tidak berhasil atau invalid username atau password. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur model proses pada coordinator. Yang pertama, pengguna akan membuka alamat localhost coordinator, yang dimana di sini pengguna akan mengisi username dan passwordnya. Lalu setelah itu tahap kedua yaitu routing. Routing bertugas menentukan controller yang akan dipanggil berdasarkan URL yang akan diaksesnya. Contohnya, URL login akan diarahkan ke controller welcome. Tahap ketiga yaitu controller. Controller menerima request dari browser. Controller membaca data username dan password yang dikirim pengguna. Selanjutnya, controller akan memanggil model untuk melakukan pengecekan data. Model menerima data dari controller dan model akan melakukan query ke database untuk mencari data pengguna yang sesuai. Yang kelima yaitu database. Database menyimpan data akun pengguna dan database akan mengembalikan hasil pencarian kepada model. Yang tahap ke-6 yaitu kembali ke controller. Controller akan menerima hasil dari model. Jika data ditemukan, maka login akan berhasil. Jika data tidak ditemukan, maka login gagal. Selanjutnya itu view. Controller mengirim data ke view. View menampilkan halaman dashboard jika login berhasil, dan view menampilkan pesan kesalahan jika login gagal. Tahap browser. Browser akan menampilkan hasil akhir kepada pengguna. Dengan demikian, seluruh proses login telah selesai dilakukan.
Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kode Nectar 3 merupakan framework PHP yang menerapkan konsep MVC, sehingga pengembangan aplikasi web menjadi lebih terstruktur. Model berfungsi mengelola data, view berfungsi menempelkan antarmuka, dan controller berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Pada contoh login sederhana, alur data dimulai dari browser, kemudian diproses oleh routing, controller, model, database, kembali ke controller, diteruskan ke view, dan akhirnya ditampilkan kembali pada browser. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.